dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan La ilaha illallah. Dengan demikian Sunan Gunung Jati mampu mengislamkan seluruh masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Contoh, kalau ente mau dipanggil Kapolres, Kapolsek, mau dimarahi, baca. Tapi ada bismillahnya harus. Bismillahirrahmanirrahim. Gajah warak macan galak anak-anak ngelambeku teka wedi teka gemeter sekabe wong kang singit bariku teka welas teka asis sekabe wong kang kru ngomongku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ngejog bumi 7 kali. Kapolsek tersenyum gak jadi marah. Besar tahun 1430 membangun pesantren pertama di Jawa Barat. Hati-hati orang Jawa Barat tuh, hati-hati. Terutama orang Cirebon terutama hati-hati. Di Rengas Dengklok, Cina, namanya Syekh Hasanuddin. Tapi karena ahli qiraat, qori, suaranya enak, hafal Quran, dipanggil Syekh Kuro. Siapa namanya? Qori, kalau itu qori lah. Ngajarkan agama Islam, pesantren, ngajarkan Quran. Raja Prabu Siliwangi, Pangeran Pamanah Rasa, marah. Ada agama baru. Dari selatan, dari Kawali Ciamis. Sekarang di Kawali pusatnya kerajaan Pajajaran tuh. Pakuan. Galuh Pakuan. Oke. Berangkat ke Rengas Dengklok, Kerawang. Saya bunuh. Agama apa ini baru ini? Setelah sampai di sana, di Rengas Dengklok, ada santrinya Syekh Kuro, perempuan lagi baca Quran. Suaranya merdu, lagunya enak, orangnya kutilang, kuning, tinggi, langsing. Ini sulit carinya ini. Kalau kebalikannya banyak, hitam, gembrot, pendek banyak itu. Itu Raja Pamanah Rasa, jangankan mau membunuh atau nempeleng Syekh Kuro, malah klepek-klepek jatuh cinta. Langsung sama Syekh Kuro, mau disampaikan untuk saya saja. Namanya Subang Larang, putrinya Ki Gede Tapa. Ki Gede Tapa itu adalah kepala pelabuhan Cirebon. Coba Cirebon lagi, Masya Allah. Ki Gede Tapa. Melamar. Kata Syekh Kuro, ya silahkan. Tapi syaratnya kamu masuk Islam. Udah masuk Islam lah, gampang. Baca syahadat. Setelah masuk Islam, ada mas kawinnya. Udah saya cari di pasar lah. Apa maunya? Lintang kerti, tasbih. Ini bahasa Cirebonnya lintang kerti. Tasbih. Saya cari di pasar, nggak ada di sini. Ada di Arab, di Mekah, Jeddah, Madinah ada. Udah saya terbang ke sana, ambil tasbih. Keluar dari rumahnya Syekh Kuro, Prabu Siliwangi baca mantra, hong. Biasanya terbang, hong, macet. Sekali lagi, hong, nggak bisa terbang. Sekali lagi, hong, nggak bisa terbang. Kata Syekh Kuro, kamu itu udah masuk Islam. Kalau mau terbang, baca Bismillahirrahmanirrahim. Hongnya baca. Bismillah dulu. Nur dia. Bismillahirrahmanirrahim. Hong. Langsung terbang ke sana. Tidak lama bawa tasbih. Itu barangkali dongeng ya. Dongeng itu ya. Tapi yang jelas fakta sejarah. Terjadi pernikahan antara Prabu Siliwangi Pamanah Rasa dengan Subang Larang. Jadi Prabu Siliwangi punya istri 3, beragama Hindu. 1 namanya Ambit Kasih, beragama Buddha namanya Ratu Aci Putih, beragama Muslim namanya
Subang Larang. Terjadi pernikahan. Tapi konon Prabu Siliwangi murtad. Keluar dari Islam. Masuk Islamnya hanya karena ingin menikah dengan Subang Larang. Tapi nanti punya anak 3. Semuanya pejuang Islam. 1, Syekh Rahmatullah yang dipanggil dengan Prabu Kian Santang. Yang mengislamkan seluruh masyarakat Parahyangan. Kecuali ada 1 patih tidak mau masuk Islam, namanya Patih Pucukumun. Tetap agamanya Karuhunan Sunda Wiwitan. Diikuti oleh suku Baduy sampai sekarang di Malimping, Lebak, Banten. Ini melongo semua kan sih, nggak sejarah ini, nggak tahu ya sejarah ini ya. Melongo semua ini. Dan Prabu Kian Santang lah yang mengislamkan seluruh masyarakat Sunda. Sunda itu bahasa Arab. Sun jagalah da ini. Artinya itu. Sun jagalah da agama ini. Sunda. Atau dari kata sanad. Sunat. Apa? Patok, pasak. Sunda itu artinya. Yang kedua putranya Prabu Siliwangi adalah Syekh Somadullah. Yang dikenal dengan panggilan Ki Kuwu Cirebon. Hati-hati. Ki Kuwu Cirebon. Beliau sakti. Punya ilmu 3. 1, Aji Dipa. Apa? Paham mengerti tentang bahasanya binatang. Semut kalau lagi bicara paham beliau. Apa? Lalat kalau lagi ngomong paham dia. Kambing kalau lagi ngomong paham dia. Namanya Aji apa namanya? Aji Dipa. Yang kedua Titi Murti. Mantra Titi Murti kalau dibaca bisa kelihatan besar. Raksasa. Orang melihatnya itu besar. Yang ketiga Halimun bisa ngilang. Itu Ki Kuwu Cirebon. Wah kalau sampean bisa ngilang, Alfamart habis nanti. Alfamart, Indomaret nggak aman tuh kalau sampean bisa ngilang Halimun. Itu Ki Kuwu Cirebon. Ki Kuwu Cirebon berguru pada Syekh Dzatul Kahfi atau Syekh Nurjati. Muridnya banyak, antara lain muridnya Nurjati itu di samping Kuwu Cirebon juga Ki Gede Tapa dan siapa lagi? Siapa? Syekh Siti Jenar. Siti itu tanah, Jenar itu merah. Maka di setiap daerah ada namanya Tanah Abang, Lemah Abang, Lemah Merah. Di Madura ada Lemah Abang, di Jakarta ada Tanah Abang, di Cirebon ada Lemah Abang. Semua ada itu. Itu simbol dari ajaran Syekh Siti Jenar. Nama aslinya Syekh Abdul Jalil bin Pangeran Danusela. Konon katanya bukan bapak asli. Bapak asli adalah Said Soleh. Habib Soleh katanya aslinya itu. Tapi dipelihara oleh Pangeran Danusela. Yaitu seorang tokoh Cirebon. Itulah Syekh Siti Jenar, murid dari Syekh Dzatul Kahfi. Yang ketiga putranya Prabu Siliwangi adalah perempuan, namanya siapa namanya? Rara Santang atau Syarifah Mudaim. Siapa namanya? Nanti dinikah oleh Habib datang dari India, namanya Sayyid Abdullah Azmat Khan. Udah nggak usah dibahas Habib bener apa enggak, udah nggak usah. Bener. Habib Azmat Khan nikah dengan Syarifah Mudaim. Jadi nanti punya putra namanya Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu kalau dari ibu cucu Prabu Siliwangi, Pangeran Pamanah Rasa. Kalau dari ayah min ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunan Gunung Jati berhasil mengislamkan seluruh masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Dengan cara apa? Dengan cara adu kesaktian. Jampi-jampi Cirebon dimacetkan. Ini adik saya Mustafa Akil bisa nggak gitu ya? Tidak usah perang, tidak usah pakai bom. Jampinya orang Cirebon macet. Kecuali kalau ditambahi
Bismillahirrahmanirrahim. Diakhiri dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Cespleng lagi. Contoh, kalau ente mau dipanggil Kapolres, Kapolsek, mau dimarahi, baca. Tapi ada bismillahnya harus. Bismillahirrahmanirrahim. Gajah warak macan galak anak-anak ngelambeku teka wedi teka gemeter sekabe wong kang singit bariku teka welas teka asis sekabe wong kang kru ngomongku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ngejog bumi 7 kali. Kapolsek tersenyum gak jadi marah. Saya jamin itu. Tapi bismillah, kalau gak bismillah macet. Nah itu hebatnya Sunan Gunung Jati. Jampi ini kalau nggak pakai bismillah tidak efektif. Tapi pakai bismillah efektif. Wah banyak sekali. Jampi-jampi seperti itu banyak sekali. Ya Allah. Gelap sangat gelap sewu suaraku macan putih onderaku macan loreng olong gigiku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya macannya Allah. Nanti macan bisa ngawal diri saya kemana-mana. Itu ini rahasia aja nih ya. Rahasia aja nih Masya Allah. Tapi syaratnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Diakhiri dengan La ilaha illallah. Dengan demikian Sunan Gunung Jati mampu mengislamkan seluruh masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Cirebon terkenal dengan penghasil terasi. Cirebon, airnya rebon. Rebon itu udang kecil. Ci itu air. Cirebon penghasil udang dan terasi. Caranya dakwah, caranya bagaimana agar Raja Galuh yang berkuasa di daerah Sunda Timur, Pariangan sebelah timur, dibekot terasi jangan sampai ke Raja Galuh, Kerajaan Galuh Majalengka. Gelapakan. Rajanya marah, ini masakan tidak enak, nggak ada terasinya. Kenapa ini? Marah dia. Marah ngejak perang dengan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati cukup mengutus tentaranya perempuan namanya Nyimas Gandasari. Dari mana itu? Penguragan Arjayunangun. Dekat rumah saya 7 kilo lah kira-kira. Nyimas Gandasari namanya. Dialah yang bisa mengalahkan Raja Galuh. Hilanglah Raja Galuh menjadi terpusat sebagai kerajaan Cirebon yang Islam itu. Nyimas Gandasari perempuan tapi rambutnya tidak bisa digunting oleh siapapun. Yang bisa gunting siapa? Ki Gede Magelung. Ceritanya gitu ceritanya. Walhasil kalau cerita panjang 2 tahun baru selesai lah. Ringkas itu saja. Sunan Gunung Jati dapat hadiah dari Cina. Hadiahnya banyak piring-piring. Lihat di kuburannya kan. Banyak piring-piring di temboknya itu. Piring Gucci. Dan ada lagi hadiah yang paling penting. Perempuan cantik. Zaman dulu biasa gitu. Hadiah perempuan cantik biasa itu. Sekarang nggak boleh sekarang. Namanya siapa? Ong Tin. Kutilang lah, kuning tinggi langsing. Cina. Dinikah oleh Sunan Gunung Jati. Setelah dinikah, istri tua cemburu, marah-marah. Istri tuanya, Nyai Atikah namanya istri tuanya tuh. Nyai Atikah. Sunan Gunung Jati membawa istri yang kedua ke selatan. Sama dengan Nabi Ibrahim nih. Sama dengan Nabi Ibrahim. Siti Sarah cemburu, Siti Hajar dibawa ke selatan. Dibawa ke selatan, ditaruh di daerah situ sekitar 30 kilo selatan Cirebon. Punya anak keturunan kuning-kuning kulitnya. Maka disebut Kuningan. Kabupaten Kuningan itu. Asal mulanya keturunan Ong Tin yang kulitnya kuning-kuning. Maka disebut daerah Kuningan. Itulah sedikit cerita tentang Sunan Gunung Jati. Ringkas cerita, dengan perkembangan zaman, datanglah penjajah Portugis, datang penjajah Belanda, maka pusat-pusat perkotaan yang tadinya dikuasai oleh para aulia, para ulama, direbut oleh penjajah. Maka para ulama, para aulia meninggalkan perkotaan, membangun pesantren di pedesaan. نرفع الرايات سوف يعلمون